Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam sebuah hadis, dia mengatakan dalam sebuah hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang bisa menjaga dua waktu sholat di waktu dua waktu dingin, kata Nabi apa? Dakhalal jannah, aku jamin surga. Mananya apa? Sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Maka kalau dua sholat waktu ini kita bisa jaga berjamaah, man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang bisa menjaga dua waktu sholat di waktu dua waktu dingin, subuh berjamaah sama asar berjamaah, dakhala jannah, aku jamin surga baginya. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mungkin dikasih waktu yang singkat ya sama takmir masjid sini ya. Jadi kita akan membahas satu permasalahan saja, yaitu permasalahan akhlak. Yang mana permasalahan akhlak ini sudah istilahnya viral di seluruh dunia, penjuru dunia. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarah, kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini di negeri Arab? Kok gak di Indonesia atau di Surabaya atau mungkin di Australia, di Amerika, di Malaysia, di Brunei? Kenapa Allah SWT turunkan di negeri Arab? Waktu itu negeri Mekah yang gak ada peta, yang gak terkenal, yang terisolasi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Karena di situ ada kejahilian, namanya zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan. Mungkin kalau di krus dunia nomor 1. Ada namanya perjudian ekstrim ya, ada namanya minum khamar ekstrim saat itu. Coba sekarang nih ya, anak-anak muda saat itu kalau minum sekarang ya, minum arak, minum minuman keras, mungkin ya dari mangkok, mungkin dari gelas, dari tempurung kelapa mungkin ya. Tapi kalau zaman dulu ini apa? Yang ngetren apa? Minum arak dari tengkorak kepala manusia. Contoh, 2 orang bertempur, 2 orang tanding ya, pendekar. Satu dipenggal kepalanya, satu mati, satu dipenggal kepalanya, isi tengkoraknya dikeluarkan, diisi arak, diminum. Wah, itu baru ngetren soalnya. Itu zaman dahulu, minum arak dari tengkorak manusia, zaman jahiliyah. Ada juga yang ngetren saat itu perjudian ekstrim. Kalau hari ini mungkin ya perjudiannya biasa lah. Misalkan di sepak bolahan kan biasa di mana-mana, antara Brazil atau sama mungkin Belanda atau Jerman, menang mana nih? Satu Brazil, satu Jerman. Kalau anak sekolah ya paling 100 ribuan itu kan. Kalau mungkin orang-orang yang sudah kerja bisa antar motor. Nih, saya punya motor Beat, kamu motor Vario, menang mana nih? Bola ini. Misalkan Brazil atau Argentina misalnya. Satu menang ya diambil. Bahkan kemarin saya ada safar di Bangladesh itu. Saya ketemu waktu itu satu silaturahmi di masjid orang Italia. Italia ini persepak bolaan terbaik di dunia. Perjudiannya juga terbaik. Dia cerita sama saya. Jadi di Italia itu ada perjudian mungkin nggak ada di Indonesia. Apa? Perjudian pabrik. Satu punya pabrik sandal, satu punya pabrik sepatu. Nah, karyawannya udah 20 ribu. Sudah tanding saham. Kalau kamu menang, bagaimana? Kamu ambil. Perjudian antar pabrik. Nah, di zaman jahiliyah ada yang lebih ngeri lagi. Apa? Perjudian nyawa. Ada seorang wanita datang hamil, kenal hamil. Ada seorang zaman jahiliyah. Kira-kira yang di dalam
Rahim itu laki-laki perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Sudah langsung diambil, dibelah. Ya mati Pak, ibunya mati, anaknya mati. Nggak perlu tunggu sesar nanti, nunggu lahirnya nanti, mungkin nunggu dokter, nunggu apa, nggak ada. Namanya zaman jahiliyah itu siapa yang kuat menindas yang lemah. Nggak ada pemerintahan, nggak ada kerajaan. Juluki zaman jahiliyah. Ikhwan muslimin rahimakumullah, namanya perjudian ekstrim, perjanjian nyawa. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling rusak. Allah turunkan ayat Iqra sebagai mandat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini turun, Rasulullah diberikan mandat bahwa tugas utama Rasulullah SAW adalah merubah akhlak-akhlak di zaman jahiliyah menjadi akhlak-akhlak yang hasanah, akhlak-akhlak yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji akhlak Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi ada uswah hasanah, akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah taala perintah dalam sebuah hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia untuk menyembuhkan akhlak, kata Nabi. Sudah, akhlak yang rusak menjadi akhlak yang baik. Ya alhamdulillah, coba kita menengok rumah tangga Nabi SAW ini. Bagaimana Rasulullah punya akhlak kepada istri, akhlak kepada mungkin wanita-wanita baik. Sehingga Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa altafum bi alihi. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap istri-istrinya. Coba kita perhatiin. Hari ini mungkin ya, coba Nabi itu biasa Pak, pertengkaran antara suami istri. Coba Rasulullah datang dalam perjalanan ya, malam-malam hari, kemudian tok-tok Aisyah, tok-tok Aisyah. Aisyah tertidur capek mungkin ya, berumah tangga, maka nggak marah Pak. Langsung surbannya dilepas, langsung dia tidur di depan pintu. Kemudian Aisyah biasalah tengah malam bangun melihat Rasulullah tertidur di pintu. Ya Rasulullah, maafkan saya. Apa kata Nabi? Ya wahai Aisyah, maafkan saya datang terlambat. Coba kita lihat. Kalau sekarang Pak kita, wah kurang ajar kamu. Wah istri ngorok aja tanpa mikir nih, saya datang suami turu tidur di luar. Nih coba lihat. Wa altafum bi alhi, paling lembut terhadap istri-istrinya, enggak pernah marah. Ya biasa Pak, kecemburuan itu kan biasa. Rasulullah pernah disuguhi Aisyah minuman ternyata minumannya apa? Minumannya itu keliru Pak, bukan gula tapi garam. Maka dalam adab-adab makan itu kita nggak boleh menghina makanan. La ta'amun qattun, saya nggak pernah menghina makanan. Idza stahu akalahu wa idza karihu tarakahu, kata Nabi. Kalau kamu suka dimakan, kalau enggak ditinggal. Itu akhlak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah minum ini yang disuguhkan Aisyah ini ternyata minumannya asin, maka Rasulullah langsung kaget. Dia enggak menghina, kurang ajar kamu membunuh saya ya suami ini, kamu minum apa? Mata kamu enggak lihat? Tidak. Tapi kita lihat Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, ayo kita minum sama-sama. Ayo kita minum sama-sama. Setelah Aisyah radhiyallahu anha ini minum sama-sama, terkata ya Rasulullah, maafkanlah aku. Maknanya Pak Rasulullah SAW nggak pernah marah, paling lembut terhadap istri-istrinya. Manggil, ya Humairah, wahai istriku yang mempunyai pipi kemerah-merahan. Jadi kasih sayang, istilah kemesraan itu terjaga walaupun di usia senja. Hari ini mungkin kalau kita manten baru ya 1 bulan 2 bulan, oh sayang. Kalau sudah manten tua, mata kamu nggak lihat, kata-kata sudah. Coba kita lihat Rasulullah SAW ini kemesraan akhlak pada istri-istrinya ini, mereka berlaku lembut. Wa altafum bil, paling lembut terhadap istrinya. Ikhwan muslimin rahimakumullah, ini akhlak Nabi di rumah tangga. Coba kita lihat lagi keluar, namanya tetangga. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW punya akhlak pada tetangga. Kalau hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah kamu menyakiti tetangga. Satu hadis. Dalam hadis lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu.
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah memuliakan tetangganya. Hari ini Masya Allah, tetangga zaman Nabi itu ada di zaman Nabi kepala kambing. Kepala kambing itu diantar ke tetangganya. Tetangganya mikir lagi, diantar lagi tetangganya. Tetangga mikir lagi sampai 7 tetangga. Sampai kepala kambing itu mampir ke tempat yang memberi semula. Ini nggak ada Pak dalam sejarah. Kayak kita ada undangan lah, kasih kotaan ya, dikasih tetangga. Tetangganya mikir, wah mungkin tetanggaku lebih penting lagi, kasih lagi. Mungkin lebih penting lagi, kasih. Sampai 7 kali, sampai kotak itu, sampai kambing itu mutar ke tetangga yang lain, ke tempat yang semula. Akhirnya dimasak semua, akhirnya dibagi kuahnya. Mananya apa? Maknanya begitu baik tetangga. Ya kawan muslimin rahimakallah, akhlak tetangga. Ya biasalah Pak, kita punya tetangga baik, buruk, sama. Zaman Nabi itu juga ada. Zaman Nabi jalan, diludahi. Amin nggak sengaja. Lewat lagi, diludahi lagi. Lewat lagi, diludahi. Kalau kita, kamu kurang ajar ya. Mata kamu nggak kamu lihat. Kamu nggak lihat lah. Kalau kita Nabi, ya mungkin dia nggak sengaja. Padahal orang Yahudi. Orang Kristen, orang Yahudi, agama Yahudi. Ikhwan muslimin rahimakumullah, apa yang telah terjadi setelah lama nggak ada orang meludah kan di atas, nggak ada orang meludah. Maka ya sudah. Setelah itu dengar yang meludah itu sakit. Apa yang telah terjadi? Rasulullah bilang, Aisyah, wahai Aisyah, kamu ada apa di situ? Ada korma? Ya, saya akan menengok orang sakit. Apa yang telah terjadi setelah datang ke rumahnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka langsung menangis, ya Rasulullah, saya ketakutan. Bukan nengok kamu, bukan aku nengok gimana kabar kamu. Langsung Pak, gak banyak bicara. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khanul muslimin rahimakumullah, ini akhlak Nabi pada tetangga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum alladzi yashba'u wa jaru ja'un. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian yang mana dia kenyang tetangganya lapar. Ini contoh ya di perkotaan memang biasa. Rumahnya bagus, dapat rezeki ya bagus, Allah kasih lebihkan. Punya tetangga miskin, anaknya banyak, 10, satu sakit, satu mencret. Kok nggak pernah solidaritas sedikit mengirim tetangga? Apalah mungkin di kulkas ada potongan semangka kita kirim misalkan. Nggak pernah mengirim sedikit pun, nggak ada ngasih mereka sedikit pun. Maka nggak diaku beriman Pak. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian alladzi yashba'u wa jahru ja'un, yang mana dia kenyang tetangganya lapar. Kalau sama-sama miskin sih nggak masalah Pak, nggak punya Pak. Tapi ini punya rezeki banyak, ada rezeki lebih, punya tetangga yang miskin, anaknya banyak, nggak ada kerja, Masya Allah, saat itu kelaparan. Kok nggak ada solidaritas sedikit pun mengasihi tetangga? Belum diakui beriman Pak. Ya ikhwan muslimin rahimakumullah. Ini tetangga pasti ada tetangga itu. Sehingga kita perhatikan tetangga kita. Ini akhlak Nabi tetangga. Bahkan bukan itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pegawai, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pemimpin sama. Coba ini pegawai, ini hari-hari THR kan. Apa kata Nabi? Dalam dulu zaman Nabi itu ada istilahnya kerja ya. Sayyidina Ali kerja, kemudian dikasih korma kan biasa gitu. Ada yang nanti aja, gajinya nanti. Kata Nabi apa? Atul ajira ajrahu qabla ayajifa arkuhu. Berikan gaji, berikan ujrah, berikan mungkin upah gaji pegawai kamu qabla ayajifa arkuhu, sebelum keringatnya. Maknanya hadis ini umum Pak. Kalau kerja di mungkin AC nggak ada keringatnya. Maknanya apa? Kita berikan gaji karyawan, pegawai kita, pembantu kita sebelum keringatnya. Kalau tanggal 1 dikasih, jangan dikasih tanggal 20, ya sudah habis Pak, utangnya banyak. Kasih itu tanggal 25, Masya Allah. Kasih itu tanggal 29, senang dia. Kok belikan itu. Ini namanya akhlak pada mungkin pembantu, akhlak pada pegawai. Apalagi bulan Ramadan akhir kasih itu pegawai yang tinggi, kasih itu THR. Kata Nabi, akhlak pada istilahnya akhlak pada budak saat itu, akhlak pada pegawai, akhlak pada pembantu. Kata Nabi, atul ajira ajrahu qabla ajifa'arhu. Berikan gaji upah kepada pegawai-pegawai kamu, budak-budak kamu, pembantu kamu
qabla aychifa'u, sebelum kering keringatnya. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim, ini akhlak mereka pada tetangga, akhlak mereka pada mungkin pembantu. Sampai bukan hanya itu Pak, akhlak Nabi sampai sama orang kafir. Justah, orang kafir kurang apa? Apa kan Nabi? Bentar lagi. Orang kafir itu belum 2 menit nih. Masih 12 menit. Apa akhlak Nabi pada orang kafir? Rasulullah SAW memberitakan terus menurut hadis. Rasulullah kata di mimbar. Kemudian waktu di mimbar ini ada lewat mayat Pak, mayat itu lewat. Maksudnya mayatnya orang Yahudi. Maka orang Rasulullah, ini siapa nih? Orang Yahudi. Maka Rasulullah berdiri. Kenapa Rasulullah? Ini kan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi kan keras. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani itu kecuali ikut agama kalian. Kalian semua ikut agama mereka. Maaf ya kalau ada orang Kristen, dia mungkin ya ngasih makanan, pasti punya tendensi, pasti punya niat bagaimana kita semua akidah kita ikut agama mereka. Itu yang katakan siapa? Allah yang katakan. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen kecuali kalian semua ikut agama mereka. Hati-hati kita dengan akhlak mereka. Mungkin kita berbaik hati, kasih pekerjaan, kasih hati-hati. Orang yang seperti ini pun Rasulullah SAW masih hormati. Ya Rasulullah, ini kan orang Yahudi, kenapa engkau menghormati? Berdiri. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamur rahman. Berkasih sayanglah kamu, maka akan sayang yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang orang yang ada di langit. Ikhwan bismillahirrahmanirrahim, ini akhlak Nabi sampai sama orang kafir. Bahkan bukan hanya itu Pak, akhlak Nabi ini sampai bukan koridor manusia lagi, sampai hewan. Ada sahabat punya onta, turunkan Nabi, ini kan onta. Disuruh Nabi turun, nggak mau, onta saya. Tahu, la'anallahu man masal hayawan, lanat Allah pada orang menyiksa hewan. Punya capek juga, jangan dicambuk-cambuk hewan. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada seorang menyembelih, santai nyembelih, disuruh najamkan Pak. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mencatat segala sesuatu kebaikan. Fa idza qataltum fa'sul qitlata. Kalau kamu bunuh dengan baik. Fa idza zabahtum fa'sinu zibhata. Kalau kamu sembelih dengan baik. Falyuhid ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu. Hendaklah engkau tajamkan pedang kamu, sembelih kamu, pisau kamu untuk menyenangkan falyurih zabihatahu, menyenangkan hewan sembelihan. Sampai seperti itu Pak, akhlak pada hewan. Kurang apa? Hewan kan sudah nggak manusia lagi. Ada seorang wanita tahajudnya bagus, zikirnya bagus, baca Qur'annya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus. Gara-gara di kitab Bukhari hanya ada kucing dimasukkan dalam kerangkeng sampai mati. Ketahuan Nabi. Apa kata Nabi? Uzibat imra'atun fi hirrah habasat. Ada seorang uzibat wanita itu disiksa karena apa? Dia memenjara atau mengerangkeng seekor kucing. Fatakhalat fihan nar. Maka wanita tadi masuk dalam neraka. Hanya kucing, akhlak pada kucing. Ikhwan muslimin rahimakumullah, mari di kesimpulan ini Masya Allah kita juga mempunyai sifat akhlak Nabi pada Nabi. Coba kita cek diri kita ya. Mungkin hari ini kita masih keras terhadap istri, mungkin kita lembutkan. Ya Humairah, mungkin kita manggil ya Humairah, wahai istriku yang mempunyai pipi kemerah-merah, wahai sayang misalkan. Kita panggil. Yang hari ini kita punya tetangga mungkin ya belum kita nengok, coba hari ini kita berbagi rezeki pada tetangga. Yang hari ini mungkin kita punya pegawai-pegawai, mungkin kita masih telat-telat bayar, kita cepatkan dengan akhlak Nabi. Bahkan punya orang tua, yang mana orang tua itu masa dikabulkan ridha Allah wa ridha walidin wasuhtal fi suqtal walidin. Ridhonya Allah pada orang tua, murkanya pada Allah pada orang tua. Masalah hari ini apalagi momen-momen hari raya ini penting ini. Kita silaturahmi ke orang tua, minta doanya, minta ridhonya, Masya Allah. Maaf orang tua ini sebagai wali Pak, doa mereka makbul. Dakwatan mustajabatun la syaka fihina, doa yang makbul enggak ditakon lagi. Pertama siapa? Dakwatul mazlum, dakwatul musafiri, dakwatul walidi ala walidi. Doanya musafir, doanya orang dizalimi, dan doanya orang tua pada anak. Nah, ini makbul ya ikhwan bismillahirrahmanirrahim. Mari di kesimpulannya ini Masya Allah dikasih waktu 20 menit pas ya. Di kesimpulannya di dalam kultum ini kita ambil akhlak diri kita ini. Sehingga akhlak kita ini seperti akhlak Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan pantas buistu li utammima makarimal akhlak.
Aku diutus dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kita cek diri kita ini. Hari kita punya tetangga, oke. Hari ini kita coba sedekah pagi ini pada tetangga. Hari ini mungkin keras terhadap istri, coba kita lembutkan suara kita. Wahai sayangku, kamu bisa bantu kora-kora, mungkin bantu cuci-cuci, kita lembutkan. Hari ini mungkin kita mungkin dengan pegawai-pegawai mungkin kita coba kita perhatikan. Sehingga pantas kalau diri kita mempunyai akhlak seperti Nabi, maka Nabi menjadi asbab hidayah seluruh alam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya akhwan bismillahirrahmanirrahim. Itu saja kami sampaikan, pas ini 2 menit. Kami sampaikan kultum, kami subuhin sampaikan ini. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat dan kita niat amal dan kita menyampaikan. Marilah sama-sama kita tutup kafar majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.